warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Anggara, saya sebagai moderator. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kebahagiaan setiap saat ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas makalah bank dan lembaga keuangan tentang asuransi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya Agni Jeniha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang asuransi. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Seperti asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan premi asuransi. Untuk apa premi asuransi ini? Untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian yang akan diderita pihak tertanggung atau hidupnya seseorang yang kita pertanggungkan. Dalam perjanjian asuransi, di mana pihak tertanggung dan penanggung mengikatkan suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayarkan tertanggung. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi yang telah ditentukan. Di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan. Akan menjelaskan materi berikutnya mengenai tujuan dan jenis-jenis asuransi. Yang pertama, tujuan asuransi itu terdapat 4, yaitu memberikan jaminan perlindungan atas resiko-resiko yang akan diderita satu pihak, perseorangan atau perusahaan. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Lalu yang ketiga, sebagai tabungan. Kenapa dapat dikatakan sebagai tabungan? Karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan lebih tinggi dari biaya yang diberikan. Hal ini khusus untuk asuransi jiwa. Lalu tujuan yang terakhir adalah pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tidak pasti. Lalu jenis-jenis asuransi itu ada 3. Yang pertama, asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda seperti properti atau kendaraan, lalu kepentingan keuangan dan tanggung jawab hukum seperti rehabilitasi, dan asuransi diri, kecelakaan atau kesehatan. Lalu jenis yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko hari tua, dan resiko kecelakaan. Lalu yang ketiga adalah asuransi sosial. Asuransi sosial adalah program asuransi yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang berakhirnya asuransi. Apa aja sih hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi? Yang pertama, karena terjadinya evenement. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu evenement? Evenement itu peristiwa yang tidak pasti. Maksudnya peristiwa yang tidak pasti akan terjadi dan tidak diinginkan untuk terjadi. Nah, apabila seseorang
apabila seseorang tertanggung mengalami meninggal dunia, maka pihak penanggung akan membayar santunan kepada ahli warisnya. Yang kedua itu ada karena jangka waktu berakhir, yaitu apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis ternyata tidak terjadi evenement. Yang ketiga karena asuransi gugur. Asuransi gugur ini karena apabila orang yang diasuransikan jiwanya ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur. Meskipun pihak tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika ada perjanjian lain. Yang keempat ada karena asuransi dibatalkan. Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Karena adanya pembatalan dari pihak tertanggung karena tidak membayarnya premi sesuai perjanjian atau permohonan tertanggung sendiri. Cukup sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.